Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 106 ingin menjelaskan tentang praktikum software BIM yang beranggotakan saya, Zumi Anang Sutopo, NIM D100190131, dan saya Dimas Chandra Prabawa, NIM D100190134. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang BIM. BIM atau Building Information Modeling adalah suatu sistem atau teknologi yang mencakup beberapa informasi penting dalam proses desain, construction, maintenance yang terintegrasi pada pemodelan 3D atau 3D. BIM ini sudah mulai digunakan pada proyek-proyek strategis yang ada di Indonesia untuk menunjang kemajuan teknologi di bidang konstruksi. Di sini kelompok kami mendapat soal dengan ukuran atau data sebagai berikut. Ini ada L1, L2, L3, L4, Y1, Y2, Y3, Y4, K1, K2, B1, B2, balok anak, balok sloof, pelcap, kedalaman, elevasi, dan material beton bisa dibaca di sini. Dalam implementasi BIM didukung oleh beberapa software yaitu Tekla Struktur dan Navisworks Manage. Tekla Struktur adalah aplikasi pemodelan 3 dimensi yang mampu mendesain bermacam bentuk struktur fabrikasi mulai dari baja, beton, dan jenis material lainnya. Sedangkan Navisworks Manage Project Review, software yang dapat digunakan untuk clash detection, quantity take-off, pengurutan pekerjaan, dan penjadwalan proyek. Untuk soal kelompok kami, di sini ada denah pondasi, denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4, dan denah atap. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama membuat gambar denah sesuai soal pada AutoCAD. Sini untuk caranya yaitu kita membuka AutoCAD dan menggambar sesuai pada denah pada soal tadi. Di sini sudah terdapat denah pondasi, denah lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan denah atap. Kemudian yang kedua, mengekspor gambar denah dari AutoCAD ke software Tekla. Caranya kita membuat aplikasi Tekla. Cara mengimpornya, sebelumnya kita buka, ini tampilannya blank seperti ini. Untuk mengimpornya kita buka reference model pada samping kanan, kemudian add model dan cari file AutoCAD tadi, kemudian atur elevasi dan add model, yang hasilnya seperti ini. Yang ketiga, setting grid pada Tekla. Sebelum menyeting grid pada Tekla, kita harus mematikan reference model. Kemudian double klik pada grid, lalu atur sesuai soal. Yang keempat, setting material beton K300. Yang pertama, pilih menu, kemudian katalog, material katalog, lalu klik kanan pada konkret, add grid, kemudian ganti nama menjadi K300. Dan di sini kami sudah menggantinya. Penampakannya seperti di sini. Yang kelima, setting view list. Untuk setting view list, kita bisa pilih menu view, kemudian new view, along grid line, dan klik grid. Kemudian pilih view list atau bisa dilihat pada Windows view list. Untuk menunjukkan plan atau menunjukkannya, bisa diklik, digeser kanan ini, kemudian di OK. Kemudian setting section properties. Untuk section properties, di sini kita menggunakan konkret atau beton. Di sini untuk setting kolom, bisa diklik kolom 2 kali. Kemudian kita bisa membuat burpel, kolom dan kolom pedestal K1, K2, dan kolom pedestal 1, 2. Di sini diisi sesuai data pada soal. Kemudian untuk BIM caranya sama. Di sini kita bisa membuat
balok 1-2, balok anak, balok slop, dan balok tetangga. Untuk slab kita bisa membuat plat atap dan plat lantai. Untuk footing kita bisa membuat pelcap 1-2 dan diisi sesuai data pada soal. Yang ketujuh yaitu modeling pondasi. Modeling lantai 1, modeling lantai 2, modeling lantai 3, modeling lantai 4, dan modeling lantai atap. Di sini kita dapat melihat modeling lantai pondasi yang berisikan board pile, pelcap, lantai, plat lantai dan kolom serta balok. Untuk lantai 1 yang berisikan sama plat lantai, kolom, balok serta tangga. Untuk lantai 2 ada balok, ada plat lantai, ada kolom, dan ada tangga. Untuk lantai 3 ada plat lantai, ada tangga, ada kolom, ada balok, dan ada plat atap. Untuk lantai 4 ada kolom, ada balok, ada plat lantai. Untuk lantai atap itu ada lantai atap itu sendiri. Kemudian jika sudah membuat semua tadi, langkah selanjutnya mengekspor Tekla ke IFC. Itu caranya kita pilih menu ekspor, pilih yang IFC ini. Ini nanti pilih lokasinya, kemudian diekspor. Kemudian yang ke-14 mengimport EFC dari Tekla ke Navisworks Manage. Sebelumnya kita membuka Navisworks, dan cara mengimpornya itu yang pertama pilih append, dan ini kemudian cari file EFC yang di save dari Tekla tadi. Itu di sini. Kemudian klik dan open, dan penampakannya seperti ini. Kemudian input jenis pekerjaan untuk penjadwalan itu bisa dilihat pada timeliner di sini, dan di sini bisa mengisi kegiatan mulai pekerjaan sampai selesai pekerjaan. Itu bisa diatur di sini, nanti disesuaikan pada rencana tugas masing-masing. Kemudian yang ke-17 yaitu assign object dengan penjadwalan. Itu caranya kita buka timeliner tadi, kemudian kita geser ke attach, kemudian klik kanan. Ini pilih attach current selection. Kemudian kita bisa memilih objek yang ingin diinput ke dalam penjadwalan. Kemudian yang ke-18 setting material dan render animasi penjadwalan. Itu caranya yang pertama kita pilih render atau dash rendering. Kemudian kita pilih concrete karena kita menggunakan concrete. Kemudian kita pilih expose agregat precast ini, kita klik kanan, kemudian klik assign to selection. Kemudian kita pilih menu viewpoint. Di sini kita bisa menggeser sedikit-sedikit untuk mengambil gambar untuk dijadikan animasi. Kemudian kita klik save viewpoint pada setiap pergeserannya. Di sini kelompok kami mendapatkan 164 view yang akan dijadikan animasi. Kemudian kita pergi ke simulate,
Kemudian setting, sini kita mengubah durasinya menjadi 60 detik atau 1 menit. Kita ubah plan, kemudian oke. Setelah itu untuk merendernya kita export animasi. Di sini kita ubah timeline simulation. Rendernya kita pilih viewport, formatnya Windows AVI. Ini untuk kualitas videonya, dan ini kualitas disesuaikan dengan perangkatnya. Kemudian pilih oke. Nanti akan merender sendirinya. Langkah selanjutnya yaitu membuat general arrangement drawing. Yang pertama, kita buka tecla, kemudian pilih menu drawing and reports, pilih menu create drawing, lalu klik GA drawing, lalu pilih view yang ingin dijadikan GA drawing. Di sini kami akan mencontohkan denah pondasi. Untuk hasilnya seperti ini, sudah termasuk dimensi dan gridnya. Kemudian langkah ke-20, ekspor gambar 2D ke CAD. Langkahnya yaitu kita pilih menu, kemudian ekspor drawing, lalu pilih file location yang ingin digunakan, pilih AutoCAD dan tahunnya. Lokalnya kita ganti model, lalu klik ekspor. Kemudian yang ke-21, setting AutoCAD ke PDF. Itu caranya, kita buka AutoCAD yang sudah diekspor tadi. Kita menggunakan layout untuk mempermudah dalam pengaturan crop dan skalanya. Untuk mengekspornya seperti biasa, kita klik Ctrl P, kemudian ini dipilih begitu PDF, sana itu Windows, ini kertasnya diubah menjadi A3, kemudian untuk warnanya diubah monokrom, dan ini kualitinya diubah maksimum, kemudian klik OK. Yang ke-22, input volume beton. Caranya itu kita masuk ke tecla, kemudian kita pilih yang inquire object, kemudian custom inquire. Ini akan muncul seperti ini. Kita contohkan untuk menghitung kolom. Kita bisa klik bagian kolomnya, dan di sini akan muncul volumenya 1,74 meter kubik. Kemudian langkah yang terakhir, menyusun laporan. Untuk lokasinya, salah satu pekerjaan proyek pembangunan rumah sakit menggunakan Building Information Modeling berlokasi di Desa Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Data umum proyek, nama proyek pembangunan rumah sakit, lokasi Triagan Mojolaban Sukoharjo, luas bangunan 7.716 meter persegi, pemilik proyek Dimas Chandra Jumianang, konsultan berencana PT Wiga Beton, konsultan pengawas PT Adikarya, konsultan pelaksana PT Waskita. Waktu rencananya 2 bulan, waktu pelaksanaannya 5 bulan, sumber dananya Pemkab Sukoharjo, dan jenis kontraknya persentase. Untuk pembagian pekerjaan bisa dilihat di sini, dari mulai pembuatan CAD sampai ekspor animasi, penjadwalan dan pembuatan laporan. Tapi di sini kebanyakan kita mengerjakan bareng-bareng. Untuk kekurangan dari proyek atau dari kami, itu kita baru saja mengenal aplikasi baru dan mungkin masih banyak tahap atau langkah yang dikit salah. Untuk kesimpulannya, kita dapat mengetahui tentang konsep digitalisasi konstruksi dengan BIM ini, dan dapat membuat simulasi untuk memperlihatkan pekerjaan yang akan dilakukan, serta dapat menampilkan visualisasi model sebelum bangunan itu dibuat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.